Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Agustin dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Siapa itu perawi? Perawi adalah orang yang menerima, membawa, dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi dari berita yang diriwayatkan atau redaksinya yang biasa disebut dengan matan. Berikut contoh hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Hisham ibnu Ammar, haddatsana Hafs ibnu Sulaiman, haddatsana Katsir ibnu Shindir, an Muhammad ibn Sirin, an Anas ibn Malikin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuklidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wad dahaba. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Shindir dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah kewajiban bagi seluruh umat muslim, dan barang siapa yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, maka dia diibaratkan seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke lehernya. Berikutnya adalah pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, batas-batasannya, periwayatannya, serta ketelitian dalam segala aspeknya. Dan objeknya adalah diri Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Contoh, syarat-syarat periwayatannya. Metode perawi pada saat menerima periwayatan hadis ada berbagai macam metode. Misalnya metode mendengar atau simak, kemudian ada metode membaca atau qiraah, kemudian ada juga metode ijazah, yakni guru memberikan izin kepada muridnya untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Contoh macam-macam periwayatannya. Hadis tersebut sanadnya bersambung atau terputus. Apabila sanadnya bersambung berarti hadis sahih, dan apabila sanadnya terputus berarti hadisnya akan menjadi hadis dhaif. Selanjutnya sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada periode Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis riwayah dilarang untuk ditulis dikarenakan khawatir akan bercampur dengan Al-Quran, tetapi bersifat kondisional karena terkadang Nabi membolehkan. Sedangkan hadis diroyah pada saat itu sudah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat, masa ini disebut dengan masa pembatasan atau taklilur riwayah, dengan syarat harus ada saksi dan sumpah bagi orang yang menyampaikan hadis, karena pada saat itu sedang marak-maraknya timbul hadis palsu, dan akhirnya diadakan rihlah ilmiah. Sedangkan hadis diroyah pada masa periode sahabat ini timbul secara lisan dan juga harus disertai dengan sumpah, saksi, dan sanad. Selanjutnya periode tabi'in. Hadis diroyah pada periode ini sudah dibukukan atas perintah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang menulisnya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Penulisan hadis pada masa ini masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan hadis diroyah pada masa tabi'in ini sudah tertulis tetapi masih bercampur dengan ilmu yang lain. Penulisan hadis masih bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Periode tabi'in. Pada periode ini hadis diroyah sudah berada di masa keemasan, di mana hadis sudah dapat dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat, dan juga dapat dipisahkan antara hadis sahih dan tidak sahihnya. Sedangkan hadis diroyah pada masa ini, hadis sudah dipisahkan dari ilmu yang lain, tetapi pembahasannya masih menyatu atau masih satu pembahasan.
Yang terakhir yaitu periode setelah tabi-tabiin, di mana pada periode ini hadis riwayah penulisannya sudah lebih sistematik. Sedangkan hadis diroyah pada periode ini, ilmu hadis sudah dapat berdiri sendiri. Satu buku sudah mencakup semua pembahasan yang ada walaupun belum lengkap. Dan pada saat itu juga muncul kitab ilmu hadis yang pertama, yakni Kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi karya Ramah Hurmuzi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.